Oke, saya lanjutkan. Untuk sesi kedua ini kita akan bahas book production Indonesia during reform era. Jadi sejak tahun 98 sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi dari segi produksi buku di Indonesia pada masa reformasi. Oke, jadi dengan kejatuhan Soeharto yang itu banyak melakukan sensor gitu ya, atau pelarangan terhadap buku, terutama yang itu berkaitan dengan ideologi komunis dan juga mungkin hal-hal yang itu berkaitan dengan ada unsur pornografi di dalamnya. Ketika masa reformasi itu merupakan membuka keran yang cukup positif bagi dunia buku di Indonesia. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya no books publisher has suffered any of this fate. Jadi pada masa reformasi hampir dikatakan tidak ada penerbit yang itu mereka merasa terugikan atau menderita selama masa reformasi diakibatkan oleh censorship yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi walaupun sebenarnya dari segi kejaksaan sendiri mereka masih punya semacam kewenangan untuk melarang ataupun juga untuk menyita buku-buku yang diterbitkan oleh berbagai macam penerbit yang ada di Indonesia. Tapi bisa kita katakan di masa reformasi kondisinya sudah jauh berbeda. Jadi dari sisi kreasi, kemudian juga bagaimana penulis punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka tulis itu menjadi lebih besar sebenarnya. Yang kita hadapi di masa reformasi ini adalah di sini dikatakan bahwasanya yang banyak terjadi bukan censorship tapi lebih kepada sweeping buku oleh groups of extremists di sini dikatakan. Jadi memang ada beberapa grup-grup radikal atau kelompok-kelompok radikal yang itu mereka tidak ingin beberapa buku tertentu yang itu mungkin bagi mereka akan merusak akidah umat atau akan merusak tatanan kebangsaan, itu mereka sweeping. Jadi mereka tidak datang ke penerbit, tapi mereka datang ke toko-toko buku biasanya. Dan beberapa tahun terakhir kita mengalami hal tersebut, di mana ada beberapa kelompok-kelompok yang itu mereka mau sweeping buku-buku kiri. Jadi ada semacam pengulangan di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru yang melakukan itu adalah organ-organ dari pemerintah sendiri, tapi di zaman reformasi itu malah kan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Jadi pada masa reformasi memang terjadi kemudahan untuk menerbitkan buku, kemudian juga untuk mendirikan perusahaan buku gitu. Kemudian juga buku-buku yang dulu awalnya dilarang seperti misalnya karya-karya Pram, kemudian juga karya-karyanya Tan Malaka, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Marx gitu ya, atau pemikiran-pemikiran komunis, sosialis dan lain sebagainya, itu malahan menjadi terbuka di zaman reformasi ini. Jadi akhirnya jika dulu kita mungkin bukan kita gitu ya, tapi mungkin ketika senior-senior kita mencari buku-buku terkait dengan komunis atau ingin membaca Das Kapitalnya Karl Marx gitu, dulu sangat sulit gitu ya, tapi sekarang itu sudah sangat mudah untuk didapatkan. Jadi itu yang terjadi keran kebebasan berekspresi dan juga untuk menerbitkan dan juga memiliki buku ini sudah tidak ada itu sudah terbuka dengan sangat bagus di zaman reformasi. Kemudian juga di masa reformasi ini ditandai dengan kehadiran atau kemunculan many small alternative pieces. Jadi ada penerbit-penerbit gurem atau penerbit-penerbit kaki lima yang itu mungkin hanya dimiliki atau dioperasionalkan oleh 2 atau 3 orang atau sampai 5 orang gitu ya, tapi mereka cukup aktif untuk menerbitkan buku-buku. Dan di sini dikatakan bahwasanya salah satu kota yang itu cukup aktif menerbitkan buku, terutama dari kelompok-kelompok aktivis gitu ya, di mana mereka mendirikan penerbit-penerbit kecil, itu ada di Yogyakarta. Di Jogja ini dikarenakan merupakan university town atau kota pendidikan, di mana banyak kampus yang ada di Jogja. Dulu pas saya masuk Jogja 2002 itu sudah ada ratusan universitas, baik itu negeri maupun swasta. Sehingga ini menjadi semacam
kawah candar di muka untuk persamaan dari ide-ide. Sehingga tidak salah kemudian Jogja menjadi salah satu kota buku yang penting di zaman reformasi ini. Kemudian juga Jogja menjadi salah satu kota yang penting dalam penerbitan buku. Kemudian juga dia bisa bersanding dengan Jakarta, Bandung, dan juga Medan, gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah salah satu ciri di zaman reformasi ini adalah kehadiran atau tumbuh mekarnya new literature. Jadi sastra baru bermunculan di zaman di zaman reformasi ini, terutama gerakan-gerakan kebebasan ataupun juga gerakan-gerakan feminis, di mana ada kehadiran penulis-penulis dari kalangan gender wanita gitu ya, seperti Ayu Utami, kemudian juga Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, di mana mereka bisa membongkar norma-norma yang itu mungkin dianggap tabu oleh masyarakat. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, kemudian juga terkait dengan masalah disparitas gender gitu ya, yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tinggi oleh masyarakat Indonesia, kemudian coba didobrak oleh penulis-penulis baru ini. Jadi mereka mengatakan bahwasanya sastra yang mereka usung itulah sastra emansipasi atau sastra pembebasan. Nah, ini yang salah satu yang terjadi, dan menariknya adalah penulis-penulis ini ternyata bisa melejit gitu ya, sehingga mereka menjadi penulis-penulis baru yang itu sangat digandrungi, dan ketika buku-buku mereka dibawa ke luar negeri seperti ke Frankfurt Book Fair, saya dulu pernah sama-sama berangkat dengan Dwi Lestari atau Di gitu ya ke Frankfurt, kita bertemu di Frankfurt, dan bukunya sangat diminati oleh orang-orang di luar negeri. Jadi itu salah satu ciri yang itu sangat mewarnai di zaman reformasi ini, di mana female authorship itu dengan tema-tema yang itu tidak tradisional gitu ya, mereka mencoba untuk melangkah lebih jauh, menerobos hal yang itu dianggap tabu oleh masyarakat, kemudian mereka coba bongkar dengan karya sastranya. Kemudian juga di sini dikatakan bahwasanya the Indonesian public does not generally assume that a great many Indonesian authors are accepting bribes to write biased book. In fact, there is a general misperception that books pass a more rigorous editorial examination than they do. Jadi walaupun sudah terjadi sebuah perubahan-perubahan di Indonesia, tapi memang kita masih memiliki masyarakat-masyarakat yang itu mungkin karena juga ada faktor agama juga ya, di mana mereka masih ingin mempertahankan norma-norma agama. Jadi ketika misalnya feminisme, kemudian juga terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan itu coba diganggu-gugat, maka ada semacam perlawanan juga dari teman-teman di kubu tradisionalis gitu. Jadi ini saling berkontestasi. Kemudian juga di sini dikatakan bahwasanya juga muncul semacam gerakan-gerakan dari penulis di mana mereka menerbitkan bukunya secara sendiri atau dengan cara vanity press. Vanity press ini adalah bisa kita katakan mirip-mirip dengan itu ya, dengan self publishing. Walaupun biasanya vanity press itu dia akan mengantarkan atau ada semacam jasa yang diberikan oleh penerbit tertentu, dan vanity press ini memungut biaya dari jasa yang mereka tawarkan. Jadi salah satu penulis yang itu mengikuti cara baru ini, cara self publish ini adalah Dewi Lestari atau Di. Di mana dia not only self publish her novel Supernova yang itu jadi bestseller gitu ya, but started up her own publishing house to do so. Jadi salah satu juga ciri di masa reformasi ini adalah penulis-penulis yang itu mereka sudah punya nama atau selama ini buku-buku mereka didistribusikan oleh penerbit-penerbit besar,
seperti Gramedia, Mizan, dan lain sebagainya, mereka mencoba untuk mencari alternatif lain, di mana mereka mencoba untuk mempublikasikan karya-karyanya dengan cara self-publish, dan karena mereka serius, akhirnya mereka mendirikan penerbitan sendiri. Yang saya tahu itu ada Dewi Lestari, walaupun Dewi Lestari kemudian dia kembali lagi dengan cara tradisional gitu ya, di mana dia mengirimkan naskahnya ke Bentang kalau nggak salah. Tapi juga ada yang cukup lumayan konsisten, seperti misalnya Asma Nadia. Asma Nadia dia seorang penulis Islam yang bagus juga gitu ya, dia juga banyak bestsellernya. Dan dia sampai sekarang setahu saya, kalau dulu buku-bukunya banyak diterbitkan oleh penerbit Islam seperti Republika, tapi sekarang dia mencoba untuk survive dengan penerbitnya sendiri. Jadi itu yang menjadi ciri juga di zaman reformasi ini, di mana bermunculannya Vanity Press dan juga self-publish. Oke, ini tidak terlalu berkaitan ya, jadi memang di awal-awal reformasi itu memang terjadi krisis ekonomi, sehingga memang pada masa itu penerbit-penerbit masih mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi, dan kebanyakan vast majority of publisher yang itu dia cukup dominan di masa Orde Lama, kemudian dia shut down, dia kemudian mati gitu ya, atau mungkin juga went dormant. Went dormant ini dia terbengkalai. Jadi memang banyak penerbit-penerbit yang itu dia berjaya di masa-masa Orde Lama, kemudian ketika masuk Orde Baru, ketika dia masuk di zaman di zaman reformasi ini, ketika Orde Baru mereka bisa bagus, tapi di zaman reformasi mereka malahan tidak muncul lagi. Itu juga banyak terjadi karena faktor krisis ekonomi yang terjadi pada masa itu. Oke, dikarenakan pada masa awal-awal Orde reformasi ini, gairah orang untuk membaca buku dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi sangat kuat gitu ya. Sementara keadaan ekonomi juga tidak memungkinkan, negara lagi sedang susah, kemudian juga sektor swasta juga lagi kepayahan pada masa itu. Ini menjadi salah satu peluang juga dari lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga funding internasional untuk mencoba menawarkan bantuan kepada penerbit-penerbit di Indonesia, tapi mereka ingin buku-buku yang diterbitkan itu adalah bertema tentang kebebasan, tentang HAM, liberalisasi gitu ya. Dan itu kebanyakan di support oleh seperti misalnya kayak Ford Foundation, yang dia banyak memberikan dana kepada beberapa penerbit di Indonesia atau beberapa LSM, kemudian LSM itu dia menerbitkan buku. Jadi di awal-awal reformasi itu memang kita untuk menyemikan atau membangkitkan kembali dunia perbukuan ini, terutama yang berkaitan dengan ide-ide baru kebebasan gitu ya, itu banyak disupport oleh lembaga-lembaga funding dari luar. Jadi di sini disebutkan antara 98 sampai 2002 itu Ford Foundation dia mensubsidi ada 445 titles untuk ditranslate dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dan tema-temanya banyak ya, ada tema sastra, antropologi, kemudian juga ada tema seni. Jadi dan juga ada tema-tema misalnya kayak Asian Foundation misalnya, kemudian juga dari Australia juga banyak ngasih duit, kemudian juga dari Amerika ya, dari Amerika juga banyak duitnya untuk dunia literasi di Indonesia, sehingga banyak-banyak proyek yang itu diambil oleh penerbit-penerbit di Indonesia untuk nge-push literasi-literasi baru yang ada di Indonesia pada masa awal-awal reformasi. Jadi banyak teman-teman saya di Jogja, termasuk juga di Jakarta, mereka merasa ketiban durian runtuh pada masa itu karena mereka banyak mendapatkan duit-duit gitu. Seperti Yayasan Obor misalnya, itu banyak mendapatkan subsidi ataupun bantuan dari luar negeri untuk memproduksi buku-buku yang bertema kebebasan, demokrasi, dan juga HAM. Jadi ini masih terkait dengan uang dari Ford Foundation itu, bagaimana mereka mensubsidi dan juga mengcover produksi buku yang ada di Indonesia.
Ini masih terkait dengan itu ya, Ford Foundation. Oke, selain itu ternyata dari apa namanya itu subsidi yang diberikan atau bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional itu juga ada sisi translatingnya gitu ya. Ketika kita bicara tentang masalah translating, maka kita harus meminta izin kepada pemilik buku yang asli gitu. Dan di sini disebutkan bahwasanya salah satu buku yang itu ditranslate adalah buku dari Oxford University Press. Itu ada buku-buku dari Oxford atau OUP yang itu juga ditranslate. Kemudian ini ada disebutkan ada semacam kerjasama gitu ya, atau permintaan permission atau permintaan izin dari penerbit di Indonesia untuk menerbitkan buku dari Oxford University Press. Walaupun dikatakan di sini royalti yang diterima oleh penerbit aslinya itu juga tidak terlalu signifikan gitu. Ya karena kita tahulah harga buku di Indonesia juga cukup rendah gitu ya. Tapi kesadaran untuk berkabar ataupun juga meminta izin sudah mulai bangkit di masa reformasi ini terkait dengan masalah hak cipta, terutama hak cipta untuk translation gitu. Kemudian juga di sini salah satu apa ya yang mendapatkan banyak bantuan pada masa itu adalah Elkis. Elkis ini dia berada di Jogja dan dia lebih fokus kepada buku-buku progresif, buku-buku Islam progresif gitu ya. Dan banyak dihandle oleh anak-anak NU atau Nahdlatul Ulama, anak-anak muda NU. Jadi dia banyak mendapatkan funding dari luar negeri. Bapak, mohon maaf. Iya. Sebagian teman-teman masih ada yang belum di ACC, Pak. Oh ya. Oh ya benar. Oke. Oke, makasih. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, kemudian pada reformasi juga ditandai dengan ada beberapa prize gitu ya, prizes atau pemberian anugerah perbukuan sudah mulai dikembangkan di masa reformasi, kemudian juga menjadi sesuatu yang itu selalu dihelat tiap tahunnya gitu. Seperti misalnya kayak Khatulistiwa, dan kebanyakan memang ini buku-buku sastra gitu ya. Kemudian juga IKAPI sendiri juga banyak memberikan penghargaan kepada penulis-penulis yang itu dia mampu mencetakkan bestseller atau membawa sebuah nuansa baru bagi dunia literasi di Indonesia. Jadi di sini dikatakan recent marketing trends by publisher and booksellers have concentrated on sales to wealthiest Indonesian who buy the most book. Dan ini sebuah itu juga ya berita sedih juga. Jadi konsumsi buku di Indonesia memang kebanyakan proporsinya itu diambil oleh orang-orang yang itu kaya. Orang-orang kaya mereka punya kesadaran yang lebih tinggi untuk membeli buku gitu. Jadi makanya bookseller itu lebih banyak diambil proporsi penjualannya itu oleh kaum menengah ke atas di Indonesia. Ya walaupun kalau misalnya kita bandingkan dengan dengan buku-buku yang ada di Malaysia, kalau di Malaysia itu buku dijual dengan harga 2 kali lipat dari Indonesia. Kalau saya di UK dulu beli buku itu sekitar 600.000 satu buku dengan tebal 400 sampai 500 halaman gitu ya. Sampai 4-5 kali lipat lah harganya dari Indonesia.
Tapi oleh banyak orang, buku itu masih dianggap sebagai barang yang mewah dan juga dianggap sebagai barang yang mahal. Sehingga di Undang-Undang Sistem Perbukuan, malahan dikatakan misi yang ingin mereka bangun lewat Undang-Undang Sistem Perbukuan tahun 2017 itu ingin membuat buku di Indonesia itu bisa bermutu, murah, dan juga merata. Nah, kata-kata murah ini menjadi sangat debatable gitu ya. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain, buku kita sudah murah. Tapi memang kenyataannya dikarenakan salary ataupun gaji yang dimiliki oleh kebanyakan orang di Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Misalnya kayak dosen gitu. Dosen kan kita harus punya buku buat ngajar buat mahasiswa. Tapi gaji dosen untuk yang dosen-dosen baru gitu ya, yang PNS teman-teman saya itu cuma didapatnya itu cuma 2,7 juta gitu. Bagaimana dia mau beli buku-buku yang berbahasa Inggris yang harganya sudah jutaan? Bisa nggak makan dia gitu. Jadi buku masih menjadi barang yang itu didominasi oleh orang-orang kelas atas dan juga orang-orang middle class. Jadi pilihan-pilihan yang ada di Indonesia termasuk juga terjadi di zaman reformasi ini adalah kita memilih antara buat beli susu anak atau beli buku gitu. Buat makan hari ini atau buat beli buku. Itu sebuah kondisi yang masih terjadi di zaman reformasi dikarenakan memang tingkat salary yang itu ditetapkan oleh pemerintah hanya cukup untuk makan, kemudian juga untuk kebutuhan rumah tangga, buat sewa rumah atau sewa kontrakan gitu ya. Sehingga budget untuk membeli buku ini menjadi suatu persoalan. Nah, di sini malah coba dibandingkan misalnya a city bus driver in major first world city. Jadi gaji driver Transjakarta itu ini dikatakan 2 juta ya per month. Jadi inilah menjadi satu persoalan bagi kita, walaupun semuanya sudah bebas, kemudian banyak penerbit yang muncul, tapi dari segi penjualan buku menjadi sangat susah gitu ya, terutama untuk kaum menengah ke bawah, dikarenakan memang salary ataupun pendapatan yang mereka hasilkan tiap bulannya itu harus bertarung dengan kebutuhan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah buku itu kemudian, terutama untuk buku-buku pendidikan gitu ya, terutama juga di perguruan tinggi juga terjadi, buku itu malah kebanyakan di fotokopi. Jadi kalau misalnya zaman saya dulu, buku-buku itu kita pinjam ke perpus, kemudian mana yang suruh baca oleh dosen, kemudian kita fotokopi buku itu. Terkadang karena duit tidak sampai juga gitu ya, sehingga fotokopinya itu halaman-halaman yang itu dibutuhkan saja. Karena harus bertarung mau makan atau fotokopi buku yang disuruh dosen untuk dibaca gitu. Termasuk juga saya melihat di universitas-universitas, terutama di perpustakaannya gitu ya, mereka banyak memfotokopi buku-buku dalam bahasa Inggris, karena mereka juga nggak mampu untuk membelinya. Jadi hatta itu untuk universitas sendiri, budget untuk pembelian buku sendiri, mereka juga sangat rendah gitu ya, sehingga akhirnya buku-buku berbahasa Inggris karena harganya mahal, akhirnya mereka fotokopi saja. Jadi saya pernah dulu dapat cerita di UGM itu, pernah ada satu kunjungan dari penerbit asing, penerbit dari Amerika atau Inggris gitu ya, kemudian mereka main-main di perpustakaan teknik UGM, dan si bapak ini, yang bule ini, dia terkejut ketika main-main di perpustakaan, karena yang dia dapatkan adalah buku-buku terbitan dia, atau buku-buku yang dimiliki oleh penerbit dia itu, kebanyakan difotokopi oleh perpustakaan kampus. Ini saking parahnya ya kondisi di Indonesia, karena sudahlah gaji di berbagai sektor itu rendah, sehingga kemampuan orang untuk beli buku juga minim gitu. Ternyata juga dari sisi institusi pemerintah, baik itu kampus gitu ya, ternyata buku-buku yang dibutuhkan, terutama buku-buku berbahasa Inggris, juga diakali penyediaannya itu dengan cara memfotokopi. Itu yang terjadi di Indonesia. Kalau saya di UK itu mungkin karena uang kuliah juga mahal ya, saya bayar uang kuliah itu sekitar 270 juta,
Sehingga itu memang sudah tercover gitu. Jadi relatif buku yang ada di perpustakaan itu bisa tersedia, baik itu dalam bentuk fisik maupun juga dalam bentuk yang digital. Kita bisa mengakses lewat akun mahasiswa kita gitu. Tapi di Indonesia masalah itu masih menjadi persoalan, masih ada buku-buku yang itu fotokopi, tidak hanya pelakunya dari orang-orang secara pribadi gitu ya, tapi juga ternyata universitas perpustakaan juga melakukan proses dalam tanda kutip plagiasi atau juga apa ya, bukan plagiasi, cuma itu kan seperti piracy gitu ya, pembajakan buku, tapi bentuknya itu bukan dengan daur ulang, tapi dengan cara memfotokopi. Itu masih menjadi persoalan di kita, terutama di masa reformasi ini masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Sehingga kita melihat bahasanya buku itu orang membelinya itu ketika butuh, dan kebanyakan masih didominasi oleh kaum-kaum menengah ke atas yang itu mungkin mereka punya saving yang itu lebih besar ya dibandingkan kaum-kaum menengah ke bawah. Jadi itu untuk kuliah hari ini. Ya, PowerPoint-nya sudah habis.